Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Coba dilihat sebelah kanan dan kiri kalian, depan belakangnya, ada nggak teman yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya Bu Fitri ingin kalian mengecek bawah meja dan kursi kalian. Ada nggak sampah-sampahnya? Coba kalau ada sampahnya, diambil dulu kemudian ditaruh di tempat sampah. Bersih semua. Nah, ini pintar. Sudah melaksanakan tiket kelas dengan tertib ya. Oke. Sekarang untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa dulu yuk. Coba Mas David tadi yang paling pagi masuk ya kan, jam 6:30 sampai di sekolahan. Mas David yang memimpin doa hari ini. Siapa Mas David? Duduk siap, berdoa mulai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdoa kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan. Semoga pada kegiatan pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita mengawali dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sudah bisa semua Hari Merdeka? Oke. Kita mulai ya. Kita nyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Ayo kita rayakan Dirgahayu Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebelum kita memulainya, Bu Fitri akan memberikan gambar dulu. Kalian amati. Coba diamati. Dari kedua gambar tersebut. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ada dua gambar ya anak-anak ya. Untuk gambar yang pertama, coba kira-kira di situ menceritakan tentang apa? Gambarnya ada dua orang ya, yang lagi apa itu kegiatannya?
cantik. Yang pertama memakai jilbab, yang kedua apa Cak? Memakai seperti baju suster ya. Nah, oke. Dari gambar yang pertama di sini, suster ini memberikan bantuan yang berapa apa? Yang berupa apa? Uang ya, karena ada seorang umat muslim yang meminta sumbangan. Di sini ada tulisannya Love Palestina. Nah, berarti ini sumbangannya akan diberikan untuk korban di Palestina. Oke. Gambar yang kedua, coba di situ kegiatannya apa? Ayo. Menyeberang ya, menyeberang jalan. Di situ juga ada dua ya, dua wanita. Oke, dua wanita tersebut yang satu memakai jilbab, yang satu memakai pakaian suster, sama ya. Ada dua wanita di situ, yang satu umat. Kalau memakai jilbab ini termasuk umat agama apa aja? Islam. Kalau yang memakai pakaian seperti ini, suster? Kristen. Oke. Nah, kok mereka bisa bergandengan tangan ini ya? Karena saling apa sikapnya? Saling menghargai, toleransi beragama. Walaupun mereka agamanya berbeda. Nah, apakah kalian mempunyai teman sekelas yang berbeda agama? Punya. Siapa namanya? Rafael. Juga angkat tangan, mana Rafael? Nah, agamanya apa Rafael? Kristen. Nah, betul nggak Rafael kalau di agama Kristen itu ulamanya memakai pakaian seperti ini, suster? Iya. Kalau di agama Kristen ya, bagi ulamanya itu memakai pakaian seperti ini, suster. Kalau memakai hijab sebagai identitas bahwa wanita tersebut adalah umatnya agamanya Islam. Oke. Mereka saling apa aja? Sikapnya saling menghargai, saling menghormati. Bagaimana sikap kalian pada teman kalian yang agamanya berbeda? Bagaimana sikap kalian? Di sini kan mayoritas ya, kebanyakan anak-anak kelas 4 ini beragama Islam, tetapi mempunyai teman non muslim. Saling menghargai, pintar, apalagi? Saling menghormati, apalagi? Iya, pintar, tidak membeda-bedakan agama. Selain itu, saling menyayangi. Walaupun berbeda agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, kita harus tetap saling menghormati, terus menghargai. Pintar pasukan. Nah, mengapa Bu Fitri tadi menyampaikan gambar tersebut? Karena nanti kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran yang keempat. Untuk tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu setelah membaca teks, diharapkan siswa dapat mendiagramkan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dengan sistematis. Yang kedua, setelah nanti membaca teks, siswa dapat menunjukkan gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Setelah mengamati video, siswa dapat memerinci bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat dengan benar. Setelah mengamati video, siswa dapat mempresentasikan contoh-contoh kerjasama di lingkungan masyarakat, baik itu seperti kerja bakti, siskampling, gotong royong dengan mandiri. Setelah berdiskusi, siswa dapat menganalisis keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas. Yang keenam, setelah mengamati video, siswa dapat mempresentasikan keragaman agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan benar. Yang ketujuh, selama mengikuti pembelajaran, siswa dapat bersyukur atas bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat memberikan sikap tanggung jawab
perbedaan bukan penghalang. Bu Fitri coba tanya. Apa isi dari teks yang berjudul perbedaan bukan penghalang? Siapa yang tahu? Angkat tangan yuk. Apa isinya? Ayo. Kelompok, ayo. Pause. Nah, anak-anak, dari teks perbedaan bukan penghalang, coba kalian sebutkan apa isi dari teks tersebut. Coba yang tahu macam, ayo. Lomba menyambut hari kemerdekaan, pintar. Arka, Hamka apa tadi? Boleh, betul ya. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, jadi isi dari perbedaan teks ini ya, perbedaan bukan penghalang ini menceritakan tentang apa aja? Satu kelas yang bekerja sama untuk apa? Lomba apa tadi? Menyambut hari kemerdekaan, pintar. Yang kedua, apakah sikap kerjasama, adakah sikap kerjasama yang ditunjukkan pada teks tersebut? Ada apa tidak? Ada. Kalau ada, coba tunjukkan mana sikap yang termasuk yang mencerminkan perbedaan, mencerminkan kerjasama dalam perbedaan. Ayo, yang mana? Dari kedua paragraf ini, sikap yang mana? Ayo, nah, kalau coba ya, kelompok 2. Oke, betul ya. Jadi Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, kemudian ke rumah Mata untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang disiapkan. Apakah itu termasuk sikap kerjasama ya? Iya. Selain itu coba siapa lagi ya, dari mana? Ya Eva, apa Eva? Menghias kelas. Menghias kelas, betul. Apalagi yang menunjukkan sikap kerjasama? Hamka. Iya, pintar ya, tidak keberatan. Nah, jadi ada beberapa sikap dalam teks ini yang berjudul perbedaan bukan penghalang yang menunjukkan sikap kerjasama, yang mulai dari menghias kelas untuk menyambut hari kemerdekaan, ya kan? Kemudian mereka bersama-sama mengambil bahan, kemudian mereka bersama-sama membuat hiasan. Nah, itu. Nah, kalau di kelas nih, sikap kerjasama dari perbedaan anak-anak di sini kan ada yang berbeda agama ya, berbeda warna kulit juga, berbeda fisiknya, berbeda suku bangsanya. Ada yang rumah saya dari mana? Siapa? Rafasya, rumahnya mana? Rumah orang tuanya, ibu dari mana aslinya? Nah, dari Sunda. Sunda itu provinsi mana? Jawa Barat, pintar. Sunda itu dari provinsi Jawa Barat. Berbeda suku. Nah, kita Jawa Tengah, iya enggak? Iya. Dari perbedaan-perbedaan itu kita menunjukkan sikap kerjasama apa yang ada di kelas. Misalkan, ayo, kalau kita kerjasama itu berarti kita bekerja bersama-sama. Sikap kerjasama yang ada di kelas, coba kalian sebutkan satu saja. Dari kelompok mana ya? Kelompok 3. Coba kelompok 3. Raisya. Sikap yang menunjukkan kerjasama di kelas. Apa? Menghias kelas, betul. Apalagi, ayo siapa yang tahu? Hamka? Iya, menolong teman ketika jatuh, betul. Apalagi, ayo? Keisha? Membantu teman yang kesulitan, bisa ya, kesulitan mungkin dalam pelajaran. Keisha kan termasuk unggul ya. Nah, mungkin ada temannya Danes yang kesulitan pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Nah, bisa minta tolong dengan teman yang pintar. Siapa lagi yang tahu sikap kerjasama yang menunjukkan perbedaan? Yuk, sikap kerjasama. Hamka lagi apa? Iya, berarti piket
Piket kelas. Piket kelas itu kita bekerja bersama-sama enggak sih, Cak? Iya, kalau dikerjakan sendiri itu bukan namanya kerja sama atau piket kelas. Piket kelas itu biasanya dalam satu piket kelas ada berapa anak? Nah, 5. Mempunyai tugas membersihkan kelas. Ada yang kegiatannya apa saja? Menyapu, mengepel, menghapus papan tulis, mengelap jendela, membersihkan meja, banyak sekali yang lainnya. Oke, udah tahu ya, kelas 4 ya. Selanjutnya kita analisis dulu. Nah, ini tadi pertanyaannya ya. Kita menganalisis dulu dari kedua paragraf tersebut, yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Apa itu gagasan pokok? Ya. Gagasan pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pikiran dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi gagasan pokok itu utama, pokoknya, inti dari satu paragraf. Setiap paragraf itu memiliki beberapa kalimat, lebih dari satu kalimat, itu adalah paragraf ya, yang terdiri dari gagasan pokok atau ide pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pokok ini isinya yaitu ide pokoknya, intinya dari satu paragraf tersebut. Sedangkan kalau gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat yang memberi tambahan gagasan utama. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Biasanya gagasan pokok itu berada di awal atau akhir paragraf. Bisa di awal atau di akhir paragraf, itu ide pokok atau gagasan pokok. Yang lainnya adalah gagasan pendukung. Kemudian cara menentukan. Nah, bagaimana sih Bu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Nanti kita mendiagramkan ya, gagasan pokoknya yang mana, kemudian gagasan pendukungnya. Kalau dalam bentuk diagram itu nanti anak-anak ada kotak-kotak diagram. Pernah lihat diagram ya, yang berisi kotak-kotak gitu. Nah, seperti ini contohkan Bu Fitri. Nah, ini termasuk diagram, dimana nanti gagasan pokoknya ada di atas. Ini gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pokok ini mempunyai gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya, gagasan pendukung 1, 2, 3 dan seterusnya. Sesuai dengan isi dari paragraf itu. Ada berapa kalimat? Kalau misalkan terdiri dari 5 kalimat, satu itu adalah ide pokoknya atau gagasan pokoknya, yang 4 ini adalah gagasan pendukungnya. Sampai di sini sudah jelas apa enggak? Sudah, pintar. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Yang pertama, langkah-langkahnya kita harus membaca. Ya dong, harus membaca paragrafnya dulu, harus membaca teks bacaannya. Setiap paragraf dibaca dulu. Setelah membaca setiap paragraf dengan seksama, kemudian cermatilah kalimat pertama hingga kalimat yang terakhir, dicermati. Setelah kita cermati, yang ketiga menentukan mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya. Gagasan pokok itu tadi adalah ide pokok atau gagasan utama. Inti ceritanya apa? Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas. Di atas atau biasanya di tengah. Kalau di tengah itu mungkin seperti ini, dicontohkan begitu ya. Ini adalah gagasan pokok, kemudian ada cabang-cabangnya ini.
gagasan pendukungnya. Oke, jadi untuk diagram itu biasanya ya gagasan pokok itu ada di atas atau ada di tengah seperti ini. Kemudian cabang-cabangnya itu adalah sebagai gagasan pendukungnya. Selanjutnya, gagasan pendukung adalah cabang-cabang ini ya sudah dijelaskan Bu Fitri. Sampai di sini sudah jelas bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam suatu diagram. Nanti tugasnya ya dalam masing-masing kelompok nanti diberi tugas Bu Fitri. Sebelum kita masuk ke aktiviti 1, kita cari dulu yuk bareng-bareng gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan perbedaan bukan penghalang untuk paragraf pertama. Coba dibaca dulu 1 menit untuk paragraf yang pertama dulu. Coba dicermati, dibaca dulu untuk yang paragraf pertama. Kemudian nanti Bu Fitri ingin menunjuk dari kelompok masing-masing mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, sudah selesai membacanya 1 paragraf? Sudah, sip. Oke, sebelum kita ini menganalisis ya, sama-sama kita tepuk semangat dulu yuk sebagai ice breaking. Kelihatannya anak-anak ini ada yang lesu, ada yang males-malesan, ada yang nggak konsentrasi, ada yang nggak fokus. Kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat. Bisa nggak tepuk semangat? Bisa. Bu Fitri kasih contoh dulu ya. Mungkin ada beberapa temen dari kalian yang belum hafal atau lupa. Tepuk semangat. Berada di akhir juga. Kelompok 1 di akhir, kelompok 4 akhir paragraf, kelompok 5 berada di akhir paragraf. Kita analisis dulu ya sama-sama. Dari paragraf ini, paragraf pertama ya, yang merupakan ide pokok itu berada di akhir paragraf. Betul ya, jadi kelompok 1 betul, 4, 5 juga betul. Dan saya yakin yang kelompok lainnya juga betul. Jadi yang termasuk gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Coba dibaca yuk. Menghias. Sip, betul. Jadi untuk yang kalimat yang lainnya tidak seperti biasa
baca Pak ya. Yuk. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas ujian sudah hadir. Saya dengan mata.
membangun jembatan dan pindahan rumah pun masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Oke, sudah selesai videonya. Mau nambah lagi nggak? Boleh tuh Pin ya. Ini ya videonya sudah selesai. Dari video tersebut kalian lihat tadi apa? Lihat apa tadi? Sikap gotong royong. Apalagi yang kalian dapatkan informasinya dari video tersebut? Gimana? Mengangkat rumah itu apa? Termasuk sikap apa? Kerjasama. Oke. Membuat jembatan. Apalagi? Membantu korban bencana alam. Memperbaiki jalan. Nah, kalau mulai dari ada yang tadi yang mengangkat rumah, membuat jembatan, terus apa? Membantu membantu masyarakat ya yang kesusahan atau mendapatkan musibah. Itu termasuk bentuk-bentuk apa tadi yang kalian dapat? Bentuk-bentuk kerjasama, pinter. Bentuk-bentuk kerjasama tadi dari video ya yang sudah diputar oleh Bu Fitri, ada gotong royong, terus siskampling, apalagi? Memperbaiki jalan, apalagi? Membantu korban bencana alam. Pinter-pinter sekali. Jadi sudah bisa mengamati video yang ada di sini. Nah, selain tadi bentuk-bentuk kerjasama, tadi kelihatannya yang paling belakang adalah manfaat dari melakukan kegiatan kerjasama. Apa tadi manfaatnya, Cak? Betul, pekerjaan menjadi ringan, apalagi yang keras. Mempunyai banyak teman. Pekerjaan cepat selesai, menciptakan kedamaian, pintar. Berarti tadi sudah nyantol. Videonya tentang itu, bentuk-bentuk kerjasama, manfaat kerjasamanya itu ya. Wah, sudah bisa mengamati apa isi dari videonya. Nah, selanjutnya tadi ini manfaat kerjasama meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, memupuk rasa tolong menolong. Sekarang Bu Fitri tanya, di kelas kita, coba kalian sebutkan contoh sikap kerjasama yang ada di kelas kita. Apa? Ayo, ngacung, ayo angkat tangannya. Betul, melakukan piket kelas bersama, apalagi? Membantu teman yang kesusahan, apalagi? Ayo. Banyak sekali kegiatan kerja
ya, kita membutuhkan waktu 10 menit untuk menyapu kelas. Nah, kalau dikerjakan bareng-bareng dalam satu regu piket, ada 4 anak menyapu 5 menit sudah selesai kegiatannya. Terus kemudian selain itu meringankan bebannya. Semaunya nanti ada yang harus bersih-bersih nyapu, ada yang harus membersihkan papan tulis, ada yang harus nyulain meja, ada yang harus membersihkan kaca. Kalau dikerjakan sendiri berat atau ringan sih? Berat. Coba kalau dikerjakan sama-sama, membagi tugas ya, dalam satu regu piket itu dibagi tugas-tugasnya, maka semua pekerjaannya akan menjadi ringan. Sama dengan kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat tadi contohnya apa di situ? Kerjasamanya. Gotong royong apa tadi? Dari videonya. Membangun jembatan. Nah, memperbaiki jalan. Betul. Banyak sekali ya kegiatan kerjasama atau gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat. Pintar semua. Di sini ada pertanyaan sampai sini. Siapa yang mau tanya? Tidak ada. Selanjutnya adalah activity 1, tugas kelompok. Nah, kalau tugas kelompok ini nanti Bu Fitri sudah membagi ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan juga kelompok 5. Tugasnya nanti apa, Bu? Dari setiap kelompok, nanti kelompok 1 diketuai sama Mbak Keisha ya. Mbak Keisha ketua kelompok 1, kelompok 2 nanti Mas David saja, kelompok 3 nanti Mbak Raisya sebagai ketua kelompoknya, kelompok 4 nanti Mas Rafael, kelompok 5-nya nanti Mas Hamka sebagai ketua kelompok. Oke. Tugasnya nanti Bu Fitri memberikan lembar LKPD kepada masing-masing kelompok. Kemudian kalian kerjakan bersama-sama sebagai sikap menunjukkan sikap kerjasama kalian dalam satu tim, satu kelompok mengerjakan LKPD-nya bersama-sama. Tidak boleh egois ya, tidak boleh ada yang nggak mau mengerjakan. Kalau ada teman yang kesusahan, dibantu, saling kompak, oke, dalam satu tim tersebut. Setelah kalian mengerjakan, kemudian masing-masing dari kelompoknya maju mempresentasikan perwakilan. Dari kelompok 1 nanti bisa diketuai, diwakili oleh ketua kelompoknya masing-masing, bisa mempresentasikan di depan dan kelompok yang lainnya memperhatikan. Jelas anak-anak? Oke, Bu Fitri bagikan dulu untuk LKPD-nya. Nah, sudah dapat? Sudah dapat, sekarang tulis nama kelompok kalian ya. Di LKPD tersebut ada 2 lembar ya. Tulis nama kelompoknya, kemudian kalian bekerja sama untuk mencari yang pertama gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk yang kedua adalah mengamati video. Kita kerjakan yang pertama dulu untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silakan anak-anak kerjakan. Yang ada di kertas tadi ya. Yang ada di kertas tadi teksnya ada 4 paragraf, perbedaan dengan penggalang. Nah, kemudian kalian cari gagasan pokoknya. Sesuai yang ada di LKPD itu. Sesuai yang ada di LKPD ya. Dikerjakan bersama-sama. Kemudian ini namanya mendiagramkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada LKPD yang tersedia. Setiap kelompok mempresentasikan
videonya. Sikap apa tadi, Cak? Kerjasama di lingkungan mana? Kelas, sekolah, masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kegiatannya mereka ini kerjasama apa? Coba dispesifikkan lagi, kerjasama apa? Bergotong royong, ya, membangun rumah ya. Ini ada salah satu warga yang rumahnya mungkin terkena angin reso segala itu ya, rusak dindingnya, atapnya itu banyak. Bentar, nah, oke. Dari gambar ini ya, di sini ada rumah yang rusak, terkena musibah, mungkin terkena angin lesus atau puting-beliung gitu ya, Cak. Kemudian warga masyarakatnya bergotong royong membangun rumah tersebut bersama-sama. Kalau di desa itu namanya istilahnya apa? Sambatan. Pernah nggak kalian dengar istilah sambatan? Iya, pernah ya. Sambatan kalau misalkan dalam suatu kampung, di kampung ada warga yang mau bangun rumah itu bapak atau mas kalian pasti sambatan. Sambatan itu kerja sama-sama, bergotong royong membangun rumah warga itu dengan cara seperti ini kegiatannya ya. Ada yang menurunkan genteng, ada nanti yang bantu angkat-angkat batu bata dan lain-lainnya kegiatannya. Itu namanya sambatan. Kalau di daerah Pati ya namanya sambatan. Atau yang istilahnya gotong royong membangun rumah warga. Nah, tugasnya nanti kalian memperinci bentuk-bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, silakan kerjakan LKPD yang kedua. Setelah tadi sudah mendiagramkan gagasan pokok dan gagasan pendukung, sekarang mengerjakan LKPD yang kedua. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan sama saya.
sudah selesai, dipersiapkan untuk mempresentasikan nanti ke depan. Oke, di depan kelas. Dipersiapkan dirinya. Kira-kira siapa yang mau mempresentasikan di depan kelas?
kelompok 5? Di awal. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah di awal atau di akhir? Di awal juga. Kelompok 4? Awal. Kompak ya, saat 5 kelompok ini menjawab satu paragraf pertama, ide pokoknya atau gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Kita baca yuk. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjadi persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia tetap disatukan oleh bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Tahu ya, jadi gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Tepuk tangan. Selanjutnya yaitu untuk LKPD yang kedua. Silakan yang belum maju kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok mana dulu yang mau mewakili kehidupan? Kelompok 3 atau kelompok 4? Oke, kelompok 3 ya. Ya, diwakilkan oleh Mbak Raisya. Caranya yang jelas.
berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti untuk yang berikutnya jangan yang itu ya, tapi teman-teman yang lainnya nanti mewakilkan untuk maju ke depan. Jadi kelompok 1 jangan Kak Keisha lagi, tetapi teman yang lainnya nanti untuk maju ke depan. Nah, untuk sekarang menarik kesimpulan. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks dalam bentuk diagram yang tadi sudah kita pelajari? Apa anak-anak? Betul, membaca paragraf dengan seksama. Apa lagi? Mencermati kalimat dari awal sampai akhir. Betul, apa lagi? Harus memahami. Boleh. Betul, selanjutnya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya apa lagi? Ya, tadi ya, gagasan pokok bisa dituliskan di awal atau di tengah ini diagramnya ya. Oke, selanjutnya yang terakhir gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya di mana? Ya, dituliskan di samping atau di bawah gagasan pokok. Sudah jelas berarti. Berarti anak-anak kelas 4 sudah bisa bagaimana menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung dalam diagram.